Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian dan kebesaran jiwa Ki Ageng Pengging. Bagian 2. Walaupun masih belia, kedalaman spiritual Ki Ageng Pengging tidak bisa diragukan lagi. Pencapaian spiritualnya sampai pada kondisi mati sajroning urip, urip sajroning pati, mati di dalam hidup, hidup di dalam kematian. Beliau mampu dalam beberapa hari bermeditasi tanpa bernafas. Raga beliau mampu menyerap prana atau oksigen melalui seluruh pori-pori tubuh tanpa menggunakan pergerakan paru-paru. Bila tidak jeli, mereka yang melihat kondisi Ki Ageng Pengging sewaktu bermeditasi pasti akan menyangka beliau meninggal. Namun bagi yang benar-benar jeli, mereka akan tahu jantung beliau masih tetap berdetak sangat-sangat halus, dan darah beliau masih tetap mengalir walau dalam percepatan yang sangat-sangat halus. Itulah yang disebut memuja prana sang dilat jati, yaitu sejatinya puja, sembahyangnya sukma. Bila sudah sedemikian, semedinya sangat-sangat tajam, benar-benar hilangnya nafas yang kasar, mati lenyap ke asalnya. Kesadaran sukma telah melebur ke kesadaran atma. Inilah kunci kesempurnaan. Ki Ageng Pengging telah mencapai tahap peleburan ini sesuai dengan Rontal Tatwa Jayana. Bila beliau mau, beliau bisa meninggalkan badan kasarnya, mati sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu beliau diangkat sebagai penguasa Pengging pengganti ayahandanya, dalam usia belia beliau menikah. Seorang gadis dari daerah Tingkir, masih adik kandung Ki Ageng Tingkir. Beliau persunting. Pengging benar-benar damai, jauh dari hiruk pikuk perpolitikan, jauh dari pertikaian-pertikaian. Sunan Kalijogo pun sering berkunjung ke Pengging bersama beberapa santri beliau. Dari Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pengging senantiasa mendapat petuah-petuah yang sangat berharga. Walaupun Sunan Kalijogo beragama Islam dan Ki Ageng Pengging beragama Siva Buddha, kedekatan hubungan mereka sudah tidak bisa digambarkan lagi. Secara khusus, Ki Ageng Pengging menyediakan musola di kompleks Dalem Agung beliau. Ini diperuntukkan bagi sahabat-sahabat beliau yang beragama Islam. Dari sahabat-sahabat Islam beliau inilah Ki Ageng Pengging tahu akan sosok Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, sosok ulama yang berseberangan dengan Dewan Wali Songo. Beberapa kali dalam meditasinya beliau mencoba menghubungi Syekh Lemah Abang, dan Ki Ageng Pengging tersenyum puas manakala salam beliau senantiasa dijawab oleh Syekh Lemah Abang dengan senyuman yang luar biasa damainya. Ki Ageng Pengging tahu Syekh Lemah Abang bukan manusia sembarangan. Beberapa kali pula mereka bertemu di dalam alam meditasi. Ki Ageng Pengging mencium kaki Syekh Lemah Abang dengan penuh hormat, dan Syekh Lemah Abang senantiasa mengusap-usap kepala Ki Ageng Pengging dengan penuh kasih. Sunan Kalijogo tahu akan semua itu, dan beliau tersenyum bangga setiap kali dalam tafakurnya melihat Syekh Lemah Abang dan Ki Ageng Pengging senantiasa bertemu, walau dalam alam lain, walau tidak di alam nyata. Dan manakala sosok Syekh Lemah Abang mendadak berkunjung ke Pengging, betapa bahagianya Ki Ageng Pengging. Walau belum pernah bertemu secara fisik, Ki Ageng Pengging dan Syekh Lemah Abang sudah sedemikian dekatnya. Begitu Syekh Lemah Abang hadir,
Ki Ageng Pengging langsung bersujud di depan beliau, mencium kaki beliau, penuh hormat dan sangat-sangat bahagia. Pernah selama 3 hari 3 malam keduanya meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang intisari spiritualitas. Tidak hanya sekedar berdiskusi, keduanya pun masuk ke kedalaman batin masing-masing. Dan di sana Syekh Lemah Abang bersorak gembira begitu melihat Ki Ageng Pengging di bawah awan-awan mist yang tenang. Tengah ada di bawah beliau, tidak terlampau jauh. Dan di sana Ki Ageng Pengging mencakupkan kedua tangannya di depan dada, menyembah sembari memandang Syekh Lemah Abang dengan senyum kedamaian. Karena seringnya berkunjung ke Pengging, Syekh Lemah Abang akhirnya dipertemukan dengan sahabat-sahabat Ki Ageng Pengging, beberapa bangsawan muda keturunan Mojopahit yang masing-masing juga memiliki wilayah kekuasaan. Mereka antara lain Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Putuh, dan Ki Ageng Ngerang. Ketiganya bahkan lantas tertarik memeluk agama Islam tanpa paksaan. Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang kelak terkenal dengan gelar Sunan Putuh dan Sunan Ngerang. Namun diam-diam mata-mata Demak Bintoro mengetahui semua itu. Laporan segera masuk ke hadapan Sultan Demak, dan Sultan Demak meneruskan informasi itu ke Dewan Wali Songo. Sebuah informasi yang sangat mengejutkan bagi Dewan Wali Songo, dan Dewan Wali memerintahkan Sultan Demak agar semakin menguatkan kegiatan mata-mata di wilayah Pengging. Sultan Demak merespon perintah tersebut. Jumlah pasukan mata-mata semakin ditambah di wilayah Pengging. Demak semakin waspada, karena bila Pengging bergerak dapat dipastikan dukungan dari berbagai daerah akan mudah diraih. Apalagi ditambah sosok Syekh Lemah Abang dan Sunan Kalijogo di sana, Pengging akan berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Dan hal ini adalah ancaman serius bagi keberlangsungan pemerintahan Demak Bintoro. Padahal ketakutan Demak Bintoro hanyalah ketakutan semu, karena di Pengging tidak ada pergerakan apapun. Ki Ageng Pengging tidak mempunyai rencana apapun untuk berbuat makar. Demak Bintoro hanya ketakutan sendiri. Sunan Kalijogo membaca gelagat tersebut. Beliau memperingatkan Ki Ageng Pengging untuk waspada. Namun Ki Ageng Pengging bagaimanapun juga masih berusia belia. Beliau kadang masih kurang perhitungan. Beliau sangat mencintai spiritualitas, dan kecintaannya ini membuat beliau tanpa perhitungan yang matang menawarkan wilayah Pengging untuk dipakai sebagai tempat kepindahan pesantren Krenda Sawa milik Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang memang mempunyai rencana untuk memindahkan lokasi pesantrennya yang ada di Cirebon. Hal ini berkaitan dengan situasi politik Cirebon yang semakin memanas akibat terus-terusan menjalankan agresi militer ke Pajajaran. Cirebon sudah tidak kondusif lagi bagi peningkatan kesadaran. Sudah sangat-sangat berubah. Sudah tidak sama lagi dengan Cirebon di masa Syekh Datul Kafi masih hidup. Namun Sunan Kalijogo melarang Syekh Lemah Abang menerima tawaran itu, karena bila Syekh Lemah Abang menerimanya, pemerintah Demak Bintoro akan menuduh beliau bersekongkol dengan Ki Ageng Pengging hendak mengadakan gerakan subversif. Syekh Lemah Abang memang tidak begitu memahami peta perpolitikan, dan Sunan Kalijogo yang lebih paham. Oleh karenanya Syekh Lemah Abang menolak tawaran Ki Ageng Pengging. Beliau memutuskan untuk tetap bertahan di Cirebon, dan kabar bahwasanya Ki Ageng Pengging menawarkan wilayah Pengging sebagai tempat kepindahan pesantren Krenda Sawa diartikan lain oleh pemerintahan Demak. Sultan Demak yang sudah terlanjur ketakutan
menyimpulkan bahwa memang tengah terjadi gerakan rahasia antara Ki Ageng Pengging dengan Syekh Lemah Abang. Dan Dewan Wali Songo pun bertindak. Sunan Giri Ketaton mengeluarkan fatwa bahwa Syekh Lemah Abang adalah musuh kekhalifahan Islam di Jawa, dan tugas Sultan Demak dan Sultan Cirebon untuk menangkap Syekh Lemah Abang. Terdengarlah kabar Syekh Lemah Abang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Demak Bintoro dengan tuduhan mengajarkan ajaran sesat dan hendak mengadakan makar. Tak urung lontang asmara, Sunan Panggung dan murid-murid Syekh Lemah Abang yang lain ikut dijadikan sasaran pemerintah. Kabar ini sampai juga ke Pengging. Ki Ageng Pengging berkabung. Begitu juga Ki Ageng Tinggir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh. Untung Ki Ageng Tinggir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh lepas dari daftar buruan pemerintah Demak. Tidak seperti Lontang Asmara dan Sunan Panggung. Ki Ageng Pengging benar-benar merasa kehilangan, dan beliau semakin menyadari bagaimana posisinya di mata Sultan Demak. Dirinya dipandang sebagai duri dalam daging, musuh dalam selimut. Tak urung, setelah Syekh Lemah Abang pasti akan tiba giliran beliau menjadi target untuk disingkirkan. Ki Ageng Pengging telah siap untuk itu, siap menunggu giliran untuk disingkirkan, bukan untuk melakukan perlawanan bersenjata, namun siap menerima ajal jika memang Sultan Demak menghendakinya. Ki Ageng Pengging sangat merindui sosok Syekh Lemah Abang. Apabila Syekh Lemah Abang pergi dari dunia maya ini, maka Ki Ageng Pengging berniat untuk mengikutinya. Apalah arti dunia bagi Ki Ageng Pengging? Dunia sama sekali sudah tidak menarik minat beliau. Beberapa bulan setelah wafatnya Syekh Lemah Abang, Ki Ageng Pengging mengirimkan surat kepada Sultan Demak. Isi surat tersebut sangat mengejutkan. Ki Ageng Pengging bermaksud mengakhiri pemerintahan Pengging, dan beliau meminta kepada Sultan Demak agar memasukkan wilayah Pengging ke kadipaten terdekat sesuai kebijaksanaan Sultan Demak. Bahkan Ki Ageng Pengging meminta agar Sultan Demak melepas segala jabatan politik beliau. Surat ini menggemparkan Demak Bintoro. Begitu menerima surat tersebut, Sultan Demak mengadakan sidang mendadak dengan para petinggi kesultanan. Sidang berjalan alot, dan hasil keputusan sidang menyetujui permintaan Ki Ageng Pengging. Walaupun sikap waspada tetap harus dijaga demi menghadapi maksud tersembunyi dari permintaan tersebut. Keesokan harinya, Sultan Demak memerintahkan Patih Wanasalam, Patih Agung Kesultanan Demak Bintoro, untuk berangkat menuju Pengging menemui Ki Ageng Pengging. Patih Wanasalam ditugaskan untuk membacakan surat keputusan Sultan Demak di hadapan Ki Ageng Pengging, sekaligus memenuhi keinginan Ki Ageng Pengging mengadakan pelepasan jabatan. Di samping itu pula, Ki Wanasalam mendapat pesan khusus agar terus mencari informasi secara diam-diam tentang maksud sesungguhnya dari keinginan Ki Ageng Pengging. Rombongan Patih Agung Demak Bintoro ini sampai juga di wilayah Pengging. Kedatangan rombongan pasukan kesultanan yang serba mendadak ini mengembarkan Pengging. Para prajurit Pengging tanpa dikomando segera mempersiapkan diri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pengging mendadak tegang. Rombongan dari Demak ini disambut oleh Ki Ageng Pengging. Kedatangannya yang mendadak tanpa pemberitahuan memang disengaja agar bisa melihat kondisi Pengging yang sesungguhnya. Seluruh pasukan Demak diberi tempat istirahat tersendiri. Ki Patih Wanasalam diberikan tempat khusus. Perjalanan yang agak jauh membuat sang patih kecapean. Setelah disambut oleh Ki Ageng Pengging,
Ki Patih Wanasalam diberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Manakala dirasa sudah cukup tenaganya, Ki Wanasalam mengutus seorang prajurit agar menghadap Ki Ageng Pengging. Ki Ageng diminta bersiap sedia karena Ki Wanasalam hendak menyampaikan amanat Sultan Demak. Dan prajurit yang diutus kembali dengan menyampaikan pesan dari Ki Ageng Pengging. Ki Patih berkenan menuju Balai Pisowanan. Ki Wanasalam diiringi beberapa pengawal khusus berangkat terlebih dahulu menuju Balai Pisowanan. Setelah Ki Patih sudah tiba di sana, baru Ki Ageng Pengging menyusul. Hal ini adalah etika kerajaan Jawa, di mana seorang pejabat besar harus terlebih dahulu ada di Balai Pisowanan, baru pejabat di bawahnya datang menghadap. Setelah keduanya berada di Balai Pisowanan, Ki Ageng Pengging menyatakan kesiapannya mendengarkan amanat Sultan Demak Bintoro. Ki Wanasalam segera menjelaskan bahwa surat Ki Ageng telah diterima oleh Sultan Demak dan Sultan Demak telah mengadakan sidang khusus. Hasil keputusan sidang telah tertulis di dalam gulungan surat keputusan Sultan yang kini dipegang oleh Ki Wanasalam. Sebelum dibacakan, Ki Wanasalam menanyakan kesungguhan isi surat yang dikirimkan Ki Ageng Pengging. Lantas, rencana apa yang hendak dilakukan Ki Ageng apabila keinginannya dikabulkan oleh Sultan Demak? Ki Ageng menghaturkan sembah sebelum menjawab. Lantas beliau menuturkan bahwasannya apa yang telah beliau tulis dalam surat yang telah dikirimkan ke hadapan Sultan Demak memang benar-benar telah menjadi niat dan kebulatan tekad beliau. Manakala keinginannya telah tertulis di dalam surat tersebut dikabulkan, maka beliau hanya meminta agar pajak wilayah Pengging tidak dinaikkan, serta memberikan tanah kepada Ki Ageng Pengging cukup beberapa jung atau hektar saja, sekedar sebagai tempat tinggal dan lahan bersawah. Ki Wanasalam belum puas, dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh selidik tentang hubungannya dengan Sunan Kalijogo, tentang nasib para prajurit Pengging kelak di kemudian hari, tentang jumlah, dan Dewan Wali Songo pun bertindak. Sunan Giri Ketaton mengeluarkan fatwa bahwa Syekh Lemah Abang adalah musuh kekhalifahan Islam di Jawa, dan tugas Sultan Demak dan Sultan Cirebon untuk menangkap Syekh Lemah Abang. Terdengarlah kabar Syekh Lemah Abang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Demak Bintoro dengan tuduhan mengajarkan ajaran sesat dan hendak mengadakan makar. Tak urung lontang asmara, Sunan Panggung dan murid-murid Syekh Lemah Abang yang lain ikut dijadikan sasaran pemerintah. Kabar ini sampai juga ke Pengging. Ki Ageng Pengging berkabung. Begitu juga Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh. Untung Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh lepas dari daftar buruan pemerintah Demak, tidak seperti Lontang Asmara dan Sunan Panggung. Ki Ageng Pengging benar-benar merasa kehilangan, dan beliau semakin menyadari bagaimana posisinya di mata Sultan Demak. Dirinya dipandang sebagai duri dalam daging, musuh dalam selimut. Tak urung, setelah Syekh Lemah Abang pasti akan tiba giliran beliau menjadi target untuk disingkirkan. Ki Ageng Pengging telah siap untuk itu, siap menunggu giliran untuk disingkirkan, bukan untuk melakukan perlawanan bersenjata, namun siap menerima ajal jika memang Sultan Demak menghendakinya. Ki Ageng Pengging sangat merindui sosok Syekh Lemah Abang. Apabila Syekh Lemah Abang pergi dari dunia maya ini,
Maka Ki Ageng Pengging berniat untuk mengikutinya. Apalah arti dunia bagi Ki Ageng Pengging? Dunia sama sekali sudah tidak menarik minat beliau. Beberapa bulan setelah wafatnya Selema Abang, Ki Ageng Pengging mengirimkan surat kepada Sultan Demak. Isi surat tersebut sangat mengejutkan. Ki Ageng Pengging bermaksud mengakhiri pemerintahan Pengging, dan beliau meminta kepada Sultan Demak agar memasukkan wilayah Pengging ke kadipaten terdekat sesuai kebijaksanaan Sultan Demak. Bahkan Ki Ageng Pengging meminta agar Sultan Demak melepas segala jabatan politik beliau. Surat ini menggemparkan Demak Bintoro. Begitu menerima surat tersebut, Sultan Demak mengadakan sidang mendadak dengan para petinggi kesultanan. Sidang berjalan alot, dan hasil keputusan sidang menyetujui permintaan Ki Ageng Pengging. Walaupun sikap waspada tetap harus dijaga demi menghadapi maksud tersembunyi dari permintaan tersebut. Keesokan harinya, Sultan Demak memerintahkan Patih Wanasalam, Patih Agung Kesultanan Demak Bintoro, untuk berangkat menuju Pengging, menemui Ki Ageng Pengging. Patih Wanasalam ditugaskan untuk membacakan surat keputusan Sultan Demak di hadapan Ki Ageng Pengging, sekaligus memenuhi keinginan Ki Ageng Pengging mengadakan pelepasan jabatan. Di samping itu pula, Ki Wanasalam mendapat pesan khusus agar terus mencari informasi secara diam-diam tentang maksud sesungguhnya dari keinginan Ki Ageng Pengging. Rombongan Patih Agung Demak Bintoro ini sampai juga di wilayah Pengging. Kedatangan rombongan pasukan kesultanan yang serba mendadak ini mengembarkan Pengging. Para prajurit Pengging tanpa dikomando segera mempersiapkan diri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pengging mendadak tegang. Rombongan dari Demak ini disambut oleh Ki Ageng Pengging. Kedatangannya yang mendadak tanpa pemberitahuan memang disengaja agar bisa melihat kondisi Pengging yang sesungguhnya. Seluruh pasukan Demak diberi tempat istirahat tersendiri. Ki Patih Wanasalam diberikan tempat khusus. Perjalanan yang agak jauh membuat sang patih kecapean. Setelah disambut oleh Ki Ageng Pengging, Ki Patih Wanasalam diberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Manakala dirasa sudah cukup tenaganya, Ki Wanasalam mengutus seorang prajurit agar menghadap Ki Ageng Pengging. Ki Ageng diminta bersiap sedia karena Ki Wanasalam hendak menyampaikan amanat Sultan Demak. Dan prajurit yang diutus kembali dengan menyampaikan pesan dari Ki Ageng Pengging. Ki Patih berkenan menuju Balai Pisowanan. Ki Wanasalam diiringi beberapa pengawal khusus berangkat terlebih dahulu menuju Balai Pisowanan. Setelah Ki Patih sudah tiba di sana, baru Ki Ageng Pengging menyusul. Hal ini adalah etika kerajaan Jawa, di mana seorang pejabat besar harus terlebih dahulu ada di Balai Pisowanan, baru pejabat di bawahnya datang menghadap. Setelah keduanya berada di Balai Pisowanan, Ki Ageng Pengging menyatakan kesiapannya mendengarkan amanat Sultan Demak Bintoro. Ki Wanasalam segera menjelaskan bahwa surat Ki Ageng telah diterima oleh Sultan Demak, dan Sultan Demak telah mengadakan sidang khusus. Hasil keputusan sidang telah tertulis di dalam gulungan surat keputusan Sultan yang kini dipegang oleh Ki Wanasalam. Sebelum dibacakan, Ki Wanasalam menanyakan kesungguhan isi surat yang dikirimkan Ki Ageng Pengging. Lantas, rencana apa yang hendak dilakukan Ki Ageng apabila keinginannya dikabulkan oleh Sultan Demak? Ki Ageng menghaturkan sembah sebelum menjawab. Lantas beliau menuturkan bahwasannya apa yang telah beliau tulis dalam surat yang telah dikirimkan
Lantas beliau menuturkan bahwasannya apa yang telah beliau tulis dalam surat yang telah dikirim ke hadapan Sultan Demak memang benar-benar telah menjadi niat dan kebulatan tekad beliau. Manakala keinginannya telah tertulis di dalam surat tersebut dikabulkan, maka beliau hanya meminta agar pajak wilayah Pengging tidak dinaikkan, serta memberikan tanah kepada Ki Ageng Pengging cukup beberapa jung atau hektar saja, sekedar sebagai tempat tinggal dan lahan bersawah. Ki Wonosalam belum puas, dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh selidik tentang hubungannya dengan Sunan Kalijogo, tentang nasib para prajurit Pengging kelak di kemudian hari, tentang jumlah. Lantas beliau menuturkan bahwasannya apa yang telah beliau tulis dalam surat yang telah dikirim ke hadapan Sultan Demak memang benar-benar telah menjadi niat dan kebulatan tekad beliau. Manakala keinginannya telah tertulis di dalam surat tersebut dikabulkan, maka beliau hanya meminta agar pajak wilayah Pengging tidak dinaikkan, serta memberikan tanah kepada Ki Ageng Pengging cukup beberapa jung atau hektar saja, sekedar sebagai tempat tinggal dan lahan bersawah. Ki Wonosalam belum puas, dia terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penuh selidik tentang hubungannya dengan Sunan Kalijogo, tentang nasib para prajurit Pengging kelak di kemudian hari, tentang jumlah persenjataan Pengging, tentang perekonomian Pengging, dan tentang hubungan Ki Ageng Pengging dengan Syekh Lemah Abang dan para murid-muridnya. Ki Wonosalam sengaja ingin mendengar langsung jawaban dari Ki Ageng Pengging demi untuk mencari-cari hal-hal yang janggal dari kata-kata beliau. Namun tidak satupun jawaban yang diberikan oleh Ki Ageng Pengging nampak ada kejanggalan di sana. Ki Wonosalam tetap belum sepenuhnya percaya, dan pada akhirnya Ki Wonosalam mengajukan pertanyaan simbolik, pertanyaan yang sudah dipesankan oleh Sultan Demak. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: mana yang dipilih, atas atau bawah, kosong atau isi? Ki Ageng Pengging tersenyum. Sejenak beliau terdiam, lantas memberikan jawaban. Manakah yang hendak saya pilih? Tidak ada, sebab baik atas, bawah, kosong maupun isi, semuanya adalah milik saya. Ki Wonosalam terkejut mendengar jawaban Ki Ageng Pengging. Sekali lagi Ki Wonosalam mengajukan pertanyaan serupa, dan kembali Ki Ageng Pengging memberikan jawaban yang sama, dan beliau tambahi, janganlah salah mengerti, aku ini adalah segalanya, aku ada di mana-mana, aku telah melampaui segalanya, jadi mana lagi yang bisa aku pilih, karenanya semuanya adalah aku. Ki Wonosalam tersenyum dan berkata, tuluskah jawaban Ki Ageng? Tidak adakah maksud lain? Ki Ageng Pengging tersenyum. Dia tidak menjawab lagi. Jawaban Ki Ageng Pengging sangatlah luas. Namun Ki Wonosalam tetap tidak bisa menangkap ketulusan itu. Dia masih curiga jikalau jawaban itu bernilai ambigu, tidak murni spiritual, namun tersirat juga maksud Ki Ageng Pengging mempunyai rencana merebut tahta Demak Bintoro. Pikiran Ki Wonosalam yang sudah terpola dengan kecurigaan tidak bisa melihat ketulusan kata-kata Ki Ageng Pengging. Melihat orang yang pikirannya seliar ini, maka percuma Ki Ageng Pengging mengulangi kata-katanya. Beliau lantas memilih diam dan tersenyum. Senyum geli seorang yang melihat keserakahan tampak di depan matanya, keserakahan manusia yang terobsesi keduniawian. Dan lagi-lagi senyum ini diartikan lain oleh pikiran Ki Wonosalam, pikiran yang sudah penuh dengan setan-setan liar. Jika Ki Wonosalam sadar, dia seharusnya malu kepada sosok pemuda yang umurnya terpaut jauh dengannya.
namun batinnya lebih tulus daripada batinnya sendiri. Dan pada akhirnya Ki Wonosalam menyampaikan amanat Sultan Demak. Dia mengeluarkan surat keputusan Sultan Demak. Sembari berdiri, dia membacakan surat keputusan tersebut. Surat tersebut berisi, mulai semenjak hari yang tertanda dalam surat keputusan Sultan Demak, Ki Ageng Pengging dilepas dari jabatannya sebagai Adipati Pengging. Dan Pengging bukan lagi wilayah tersendiri. Pengging akan dimasukkan ke wilayah terdekat. Untuk sementara menunggu keputusan lebih lanjut, Ki Ageng Pengging harus tetap memimpin Pengging dan tetap menjaga keamanan Pengging. Gemparlah seluruh prajurit Pengging mendengar surat keputusan Sultan Demak tersebut. Sedang Ki Ageng Pengging malah tersenyum puas, karena dengan lepasnya jabatan sebagai adipati dari pundaknya, maka setidaknya rasa ketidakterimaan beliau akan tahta yang direbut Raden Patah yang masih tersisa sedikit di relung hatinya bisa dimatikan. Namun tidak begitu bagi para prajurit Pengging. Banyak yang menahan amarah ketidakterimaan. Selesai membacakan surat keputusan Sultan Demak, Ki Patih Wonosalam menggulung surat tersebut, menyimpannya kembali dan duduk lantas. Ki Patih berkata, mulai hari ini ditetapkannya surat keputusan ini. Ananda Ki Ageng Pengging sudah bukan lagi seorang adipati, dan atas perintah Kanjeng Sultan Demak, Ananda harus menghadap ke Demak demi menunjukkan kesetiaan Ananda. Ki Ageng Pengging menjawab, Ki Patih, apa perlunya hamba menghadap ke Demak? Toh sekarang saya bukan siapa-siapa lagi. Sudahlah, saya sekarang hanyalah orang sudra, wong cilik. Kanjeng Sultan Demak seyogianya jangan lagi mencurigai hamba. Ki Patih berkata tegas, ini adalah perintah seorang sultan, dan beliau memberi waktu bagi Ananda 3 tahun ke depan. Dan upacara pelepasan jabatan pun segera dilakukan. Setelah upacara selesai, Ki Wonosalam kembali ke tempat istirahatnya, dan Ki Ageng Pengging kembali ke dalam agung. Berita dilepasnya jabatan adipati dari pundak Ki Ageng Pengging segera menyebar ke seluruh penjuru Pengging. Menyebar dari mulut ke mulut, ketidakpuasan pun terdengar. Banyak yang tidak bisa menerima akan hal tersebut. Keesokan harinya kembali Ki Wonosalam bertemu Ki Ageng Pengging untuk berpamitan. Hari itu Pengging gempar. Para lurah prajurit Pengging memohon menghadap kepada Ki Ageng Pengging demi untuk menanyakan maksud keputusan tersebut. Dan kepada para lurah prajurit Pengging, Ki Ageng mengiyakan keputusan beliau tersebut, dan seluruh masyarakat Pengging diminta menerima kenyataan ini. Bagaikan menelan pil pahit, para lurah prajurit mendengarnya. Ki Ageng Pengging lantas memberikan kepada mereka untuk bergabung menjadi prajurit kadipaten yang bakal dipasrai wilayah Pengging kelak, atau melepaskan jabatan sebagai prajurit dan bertani. Para lurah prajurit segera mengumpulkan prajurit Pengging. Kepada mereka, para lurah prajurit menawarkan pilihan dari Ki Ageng Pengging, dan sungguh tidak disangka seluruh prajurit menyatakan hendak meletakkan senjata dan memilih menjadi petani biasa, mengikuti junjungan mereka Ki Ageng Pengging. Dan di Demak, kabar dilepasnya jabatan Ki Ageng Pengging sebagai adipati pun merebak pula. Ki Wonosalam sudah menyampaikan hasil dia diutus ke Pengging. Sultan Demak sedikit berlega hati. Namun manakala dia mendengar bahwasanya Ki Ageng Pengging tampak enggan untuk menghadap ke Demak, kecurigaannya kembali muncul. Tinggal menunggu waktu. Jika sampai 3 tahun mendatang Ki Ageng Pengging tetap tidak menghadap ke Demak, maka tidak ada jalan lain. Cucu Prabu Brawijaya V itu harus disingkirkan seperti halnya Syekh Lemah Abang. Demikian kisah kesaktian dan kebesaran jiwa Ki Ageng Pengging bagian 2. Bersambung ke bagian 3.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.